Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada yang lagi viral nih tentang seorang influencer ataupun konten kreator yang masak rendang di salah satu kota yaitu di Palembang, kemudian rendangnya hilang. Nah, ini masih menjadi perdebatan atau pertanyaan besar dari warga, apakah ini hanya konten settingan ataupun memang kenyataan seperti itu. Ya, gara-gara konten ini banyak warga Palembang yang dihujat karena katanya kemaruk dan lain-lain. Tapi saya di sini tidak pernah mengatakan kalau orang Palembang seperti itu. Ya, kita harus melihat dari dua sisi gitu kan. Kita tidak bisa juga ngejudge bahwasannya memang di daerah itu seperti ini, seperti ini. Bahkan gara-gara kejadian tersebut, banyak warganet itu yang membandingkan dengan konten kreator lainnya yang suka masak-masak, Bobon Santoso. Bahwasannya di tempat lain atau di daerah lain itu bisa antri dengan tertib. Nah, gara-gara kejadian ini akhirnya rame dan viral gitu kan. Kita cek dulu videonya. Sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bumbu rendang. Oh, wanginya. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Apa? Jam 12 malam selesai. Oh iya. Ayo masukin daging. Ayo. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Yil, panas Yil. Kamu masak enggak masak? Kelapa. Apa bahasa Palembang enak? Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Setelah masak rendang, rendangnya kan belum masak tuh. Kemudian si Willy Salim, salah satu konten kreator ini katanya pergi sebentar. Ada yang mengatakan dia ke toilet, kemana, dan lain-lain. 10 menit, kemudian rendangnya hilang. Ya, emang ngapain aja 10 menit itu kan, kok bisa sampai hilang kayak itu kan. Dengan kondisi yang banyak seperti itu, emang bisa dalam 1 jam hilang waktu 10 menit itu kan. Nah, nanti kita lihat juga tanggapan-tanggapan dari yang lainnya kan. Ya, ini ada tanggapan dari Pak Wali Kota. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kemas, Wali Kota Tertinggal. Hari ini aku lagi ada di pelataran Plaza Benteng Kuto Besar. Yang mana lokasi ini sudah 2 kali kejadian yang sangat memalukan kota Palembang. Pertama, Aisar datang, ada kehilangan. Kedua, Willy Salim datang. Rendang belum masak, ditinggal ke sedenget. Tak nyampe 10 menit. Rendangnya hilang. Payo, buat kalian oknum-oknum masyarakat yang rakus, oknum masyarakat yang tak tahu diri, tolong jangan buat malu kota Palembang. Kau tahu tak? Gara-gara tingkah kamu kemarin, Palembang dibanding-bandingkan dengan kota lain. Palembang dibuat malu, semalu-malunya. Padahal cuman segelintir sikok wong kurang ajar cak kamu ini. Tolong jangan terulang lagi 3 kali. Jangan buat malu kota Palembang. Kalau kamu nak rusak diri kamu jangan rusak kota Palembang. Kami capek-capek memperbaiki kota Palembang. Kamu rusak Palembang. Cukup jalan Palembang yang rusak. Cukup lampu-lampu di Palembang yang rusak. Moral bangsa, moral masyarakat kota Palembang. Jangan kamu tunjuki kalau kamu itu rusak. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau kita berkata orang Palembang seperti itu, kayaknya enggak. Karena teman saya juga banyak sih yang dari Palembang. Bahkan mereka baik-baik, bahkan lebih baik gitu kan daripada kita yang lainnya. Sebenarnya ini bukan seluruh ulah orang Palembang gitu kan, tapi ini adalah oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Ya, di sana juga sebenarnya banyak orang, banyak yang jagain, ada Pak Polisi dan lain-lain. Nah, kalau memang sampai itu terjadi, kayaknya masih dipertanyakan sih, masih diperdebatkan apakah settingan ataukah memang kenyataan seperti itu. Ya, tapi memang secara logika, kalau kita ingin melakukan sebuah acara ataupun ini kan masak besar nih, masak yang menggunakan daging rendang yang banyak gitu kan. Sebelum kita melakukannya, kita harus survei dulu nih ke lokasi. Survei, kemudian tanya ke pemerintahnya, bagaimana konturnya, bagaimana letak dan sifat orang-orangnya gitu kan. Dicek dulu, kemudian kalau masak rendang itu estimasinya berapa jam, ya perlu persiapan yang lebih matang lagi. Misal kalau masak rendangnya, tadi di video yang pertama dikatakan, wah udah jam 8 malam, tapi kayaknya belum masak nih, bisa jadi sampai jam 12 malam. Berarti persiapannya harus dari subuh.
subuh, kemudian targetnya kalau memang 12 jam atau berapa belas jam gitu kan. Mungkin sore udah masak, udah bisa dibagi-bagiin. Dan ini menjadi polemik sih, karena memang niat yang baik malah bisa menjadi petaka, dan ini terkesan lebih apa ya, jadi hujatan gitu kan. Kasihan juga orang Palembang yang nggak bersalah gitu. Banyak kok orang-orang Palembang yang baik, banyak kok orang-orang Palembang yang cerdas gitu kan, yang menjaga nama baik. Bahkan banyak yang berprestasi ini di tingkat nasional. Dan berita ini pun juga masuk ke ranah yang lebih luas lagi, nasional, bahkan internasional. Ada kok di salah satu konten kreator Malaysia yang membahas tentang ini. Nah, ini kita cek lagi pembahasannya ataupun tanggapan dari orang Palembangnya. Guys, aku masih nak ngebahas tentang rendang Willy Salim sebanyak 300 atau 400 kilo yang hilang diambil oknum tidak bertanggung jawab di Palembang. Karena ngapo? Karena isu ini sudah jadi isu nasional dan nama Palembang dikit banyaknya jadi kurang enak didengar. Ada juga yang komen di VT aku, Kak, itu tuh konten baik dari Willy Salimnya biar Willy Salim lebih viral. Oke, aku tidak membatasi pendapat uang karena balik lagi pendapat uang itu beda-beda dan kalian berhak untuk berpendapat. Kalaupun memang itu benar-benar dibuat sengaja oleh Willy Salim biar viral, alangkah jahatnya Willy Salim. Karena ngapo? Karena ya dikit banyak dengan hal kayak gitu nama Palembang tuh jelek. Dan kalaupun memang itu konten, ngapo oknum-oknum yang ada di sana atau siapapun yang ada di sana dengan berita ini viral dan bikin Palembang jelek, ngapo kalian tidak speak up? Kalau memang itu konten, harusnya kalian ada yang speak up. Ada yang speak up kalau memang itu konten dan nunjuk ke bukti-bukti kalau memang itu sengaja dibuat Willy Salim jadi konten. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Willy Salim meninggal ke rendang ini katanya dia nak makan, nak minum, atau ada juga ngomong nak ngencing. Nah, pertanyaan aku, berapa lama dia meninggal ke rendang itu? Sampai-sampai rendang itu sebanyak ratusan kilo itu habis dalam waktu yang mungkin kita juga tidak tahu dia meninggal ke itu dalam waktu berapa lama. Nah, dari waktu ninggal ke itulah banyak yang berspekulasi bahwa itu kesengajaan Willy Salim biar banyak uang yang ngambil rendang itu, dan ketika dia balik rendang itu sudah ludes dan itu akan dijadikan konten buat dia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di situ kan ada Pak Polisi yang jago. Nah, pasti polisi itu juga punya common sense punya common sense bahwasanya itu rendang bukan punya uang-uang banyak itu, bukan punya oknum-oknum yang ngerebut itu, bukan. Itu punya Willy Salim. Pasti polisi itu tahu itu punya Willy Salim. Ngapo tidak dicegah? Kan Bapak polisi gitu loh. Masa Bapak takut sama masyarakat yang ada di situ, sama oknum-oknum yang ngerebut rendang itu? Dan aku miris ketika ada salah satu polisi yang ditanya, terus dijawabnya, itulah luar biasanya. Pak, itu bukan luar biasa, Pak. Kalau Bapak itu ngomong luar biasa, itu akan jadi satu kebiasaan menurut uang yang nggak tahu. Dan Bapak juga tahu itu belum mateng, Pak, gitu loh. Kan Bapak tahu rendang tuh wayahnya mateng. Kalau belum mateng lah diambil, itu kan namanya mencuri atau maling. Nah, itu yang nomor 3. Nah, ini yang terakhir, nomor 4, ini dari sisi oknumnya. Sekali lagi, untuk oknum bukan galau-galau wong Palembang, untuk oknum yang ngerasa ngambil rendang itu cak manapun alasan kalian, itu adalah sesuatu yang salah. Karena pertama, itu bukan punya kalian, dan kedua, itu rendang belum mateng. Alangkah sejarah kalian ngambil barang yang belum mateng, dan itu juga bukan punya kalian. Dan tadi barusan aku baca di akun gosip kalau ada salah satu warga Palembang yang ngaku kalau dia ngambil rendang itu setengah mateng biar dia bisa mateng ke di rumah dan ngebantu Willy Salim masak. Halo, alasan kau bikin malu warga Palembang lagi? Alasan kau blunder atau kau sengaja biar viral? Tidak cak itu caranya. Itu namanya kau pembodohan diri sendiri. Nah, itu udah tadi perspektif dari dua sisi, dari sisi oknumnya sama sisi Willy Salimnya. Kalaupun memang ternyata itu adalah kesengajaan Willy Salim biar viral dan biar jadi konten dia, kalaupun memang benar, tolong nian, Willy Salim, tolong kau harus minta maaf kalau memang itu kau sengaja buat konten. Kau harus minta maaf karena ngapo? Karena uang-uang sudah berspekulasi bahwasanya Palembang image-nya jelek karena terkesan rakus. Nah, kalaupun memang oknum-oknum itu yang ngambil rendang setengah matang itu yang bukan punya dia, tolong nian, uang-uang cak kamu tuh musnah lah dari Palembang. Minimal tobat, maksud aku tuh. Karena ngapo? Karena kamu nama Palembang jelek. Kami yang di rantau ini selalu jago nama baik Palembang. Kami lah jago nama baik Palembang. Kamu yang di sana oknum itu yang ngerusak nama Palembang. Jadi sebenarnya kalau memang ini oknum tapi saya yakin juga ini adalah oknum yang memang kurang bertanggung jawab. Di sana kan jelas kan si Willy Salim ataupun orang yang konten kreator ini ingin membagi-bagi, jelas itu milik dia, bukan milik orang lain. Nah, kalau memang kita mau membantu, kenapa kita tidak komunikasi dulu dengan yang menjaga atau si Willy Salimnya kembali? Minimal kalau misalnya masak rendang itu lama, misalnya harus sampai jam 12 malam, sedangkan itu udah jam 9 atau jam 8. Ya komunikasikan aja, Bang, boleh nggak ini saya bawa balik?
dalam kondisi setengah matang saya bantu masak di rumah, itu lebih baik. Karena apapun bentuknya kalau itu bukan milik kita, maka tidak ada hak kita untuk mengambilnya. Bahkan sahabat Nabi saja yang ketika saat itu sedang musafir, ketika berjalan di salah satu desa lah anggaplah ya, salah satu desa kemudian ia melihat, ada pohon kita ibaratkan jambu gitu kan, dia sedang lapar. Dia nyari-nyari nih, siapa yang punya? Tapi nggak ada, akhirnya diambil saja, kemudian dia makan, kemudian ditanya sama kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi saya habis makan jambu yang saya temukan di salah satu desa." Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? "Kembali, balik lagi ke tempat itu, cari sampai dapat orang yang punyanya dan minta maaf serta minta izin." Nah, dari situ sih kita sudah dapat, pembelajaran bahwasanya apapun itu yang bukan milik kita, kita harus izin dulu kepada orang yang punya. Minta izin, "Boleh nggak nih saya bawa? Boleh nggak nih saya makan?" Gitu. Kalau belum dapat izin, ya sama saja dengan mencuri. Tapi sekali lagi ini adalah oknum, tidak seluruh orang Palembang seperti itu. Karena orang Palembang rata-rata baik, apalagi teman-teman kita yang rantau itu dengan sangat, menjaga ya, menjaga nama baik Palembang atau citra Palembang. Karena semuanya itu hanyalah karena oknum-oknum yang tidak jelas. Nah, di sini juga ada, tanggapan dari Willy Salim bahwasanya dia meminta maaf atau mengklarifikasi. Kita cek dulu videonya. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti gara-gara kejadian rendang yang viral ini. Banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang, ini sepenuhnya salah saya karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali karena pada rendang itu dimasak memang ikan keluar. Jujur aku hanya kaget melihat antusias luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak melakukan hal tersebut dan itu adalah mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, ini adalah video klarifikasi dari Willy Salim bahwasanya memang dia niatnya baik. Masak untuk warga Palembang. Ya, memang sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, perlu manajemen waktu atau alokasi waktu. Ketika kita memasak, kita harus survei dulu nih lokasi, tempat, kemudian estimasi untuk masak rendang tersebut. Nah, kalau kita sudah punya estimasi tersebut, insya Allah segala sesuatu yang akan kita jalankan itu akan berjalan baik. Dan tentu saja ini adalah miskomunikasi ya, ataupun komunikasi yang tidak berjalan. Terlihat di video yang terakhir tadi, banyak orang yang mengambil rendang tersebut secara sepihak. Terlepas dari itu memang disengaja atau tidak disengaja, itu sebenarnya tidak layak dilakukan. Jadi oknum-oknum tersebut, kalau dia tidak minta izin, itu sama saja dengan mencuri. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan, mungkin karena memang waktu ya. Balik lagi, komunikasi. Saya yakin semuanya kalau komunikasi dengan baik dan benar, maka hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dan saya tegaskan juga di sini, tidak semua warga Palembang itu jelek. Banyak kok warga-warga Palembang yang baik. Ini hanyalah kesalahan oknum saja, tidak seluruhnya. Sekali lagi, oknum. Ya, sekian dulu video dari saya. Silakan beri tanggapan di kolom komentar. Apabila ada yang berlebihan, silakan di komen di bawah. Nah, untuk video-video berikutnya, boleh tulis di kolom komentar kira-kira apa lagi yang akan kita bahas. Oke, terakhir jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe channel ini agar berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.